Ada 17 bab. Nah, nanti bisa lihat sendiri kalau ingin beli bukunya atau yang sudah membeli bukunya, terima kasih. Ya, jadi yang pertama tentang perkembangan dan capaian 25 tahun Yayasan Pesawat Papua, kami bersyukur sekali kami bisa mencapai usia yang ke-25 tahun bulan depan dari sebuah organisasi yang sangat kecil, hanya terdiri dari 5 orang waktu itu, ya Bapak Daniel dengan tim, kemudian tempat ya sekolah juga masih pinjam ya pakai siang hari, kemudian fasilitas orang-orangnya, dan sekarang luar biasa perkembangannya 25 tahun mengalami perubahan ya, prestasi keberhasilan yang dicapai, bahkan ya saya beberapa kali diundang oleh Bappenas, Kemenko Polhukam untuk mengadaptasi apa yang telah dilakukan oleh sekolah berasrama dan ya bagi banyak orang ternyata itu sangat efektif. Kemudian ada pengertian dan perkembangan teori kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan Daniel Alexander, lalu ada visi agape, pemberdayaan, memiliki visi, kerendahan hati, rasa percaya diri, dan seterusnya sampai 17 yaitu penutup. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya apa sebenarnya servant leadership. Nah, servant leadership itu yang pertama menempatkan kebutuhan pengikutnya sebagai prioritas utama dan memperlakukan bawahan sebagai rekan kerja. Kemudian yang kedua memandang kepemimpinan sebagai bukan posisi atau status ya. Jadi pemimpin itu menjadi pemimpin itu bukan posisi atau status, tetapi sebagai kesempatan untuk melayani dan mengembangkan orang lain sepenuhnya. Dan saya lihat itu nampak sekali dalam kehidupan Daniel Alexander sebagai pemimpin, bukan hanya bagi Yayasan Pesat Papua, tetapi bagi banyak orang yang ada di negeri ini, orang-orang muda. Nah, ini adalah hasil penelitian terhadap servant leadership. Jadi, servant leadership itu yang pertama sangat signifikan ya bagi peningkatan kinerja organisasi. Jika organisasi Bapak Ibu ingin berkinerja baik, daya pimpinan ini kemudian membantu para pengikut berkembang dan bertumbuh secara optimal, kemudian mampu memotivasi pengikut mencapai tujuan organisasi, kemudian membuat pengikut senang bekerja. Nah, ini hasil dari penelitian servant leadership ya. Kemudian selanjutnya dapat meningkatkan pembelajaran organisasi. Nah, kata kunci untuk era sekarang adalah belajar ya, terus belajar. Kalau ingin maju, ingin eksis, terus belajar. Nah, servant leadership sangat cocok untuk itu. Nah, kemudian ini poin pertama yang saya ingin bagikan, dan karakter ini sangat melekat dalam sosok Daniel Alexander, ya, yaitu kasih agape. Kata agape ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kasih yang berkorban secara tulus, ya, bukan ada maunya, bukan transaksional, tetapi berkorban bagi kemajuan orang lain tanpa pamrih. Nah, saya lihat di sini yang menjadi poin penting kalau kita ingin menjadi servant leadership, pemimpin pelayan. Daniel Alexander saya lihat ya selama ini menjadi pemimpin bukan hanya untuk Yayasan Pesat Papua, bagi banyak orang yang ada di Indonesia ya, yang mengasihi dan berkorban secara tulus kepada para pengikutnya, kemudian benar-benar peduli kepada kehidupan bahkan pekerjaan para pengikutnya, kemudian memberdayakan para pengikutnya supaya dapat lebih berkembang, bertumbuh maksimal. Nah, dari data yang Daniel Alexander sudah menyekolahkan 500 S1. Ya, kemudian S2 57 orang, kemudian ada 2 spesialis kedokteran. Nah, itu biayanya mahal sekali, ya. Kemudian yang terakhir sudah ada 6 dokter yang dihasilkan. Nah, kita tahu ini biayanya banyak sekali, tetapi inilah ciri khas utama dari pemimpin servant leadership, yaitu memberdayakan para pengikutnya. Bahkan ada lagi yang disekolahkan secara informal. Kemudian saya lihat Bapak Daniel benar-benar menjadi mentor, guru, bahkan pembimbing pribadi atau ayah. Bapak Ibu jangan heran banyak
anak-anak di Indonesia ini, di Papua ya, yang seringkali memanggil Bapak Daniel ini ayah, papa, papi ya bagi mereka, karena benar-benar menjadi figur pembimbing ya, figur penghibur, figur yang mengajar, yang memberikan motivasi bagi anak-anak muda, bagi banyak orang yang ada di Papua bahkan Indonesia. Nah, kemudian beliau menolong orang lain tanpa memandang bulu, tidak melihat latar belakang anak-anaknya, orangnya, pengikutnya itu dari latar belakang sosial, budaya, ada tersebar di berbagai ya provinsi, dan beliau sangat mengasihi mereka ya, bahkan ya tidak ragu-ragu memberikan biaya sekolah, rumah, dan pelatihan-pelatihan lainnya untuk hidup mereka berkembang dan menjadi berkat bersamanya. Nah, kemudian yang kedua, pemberdayaan. Jadi, saya lihat yang saya sangat berkesan dalam diri Bapak Daniel Alexander sebagai servant leadership ya, dalam bekerja di organisasi, beliau mempercayakan kekuasaan kepada pihak lain dan kemudian menyatakannya, enggak sekedar bicara tapi dinyatakannya. Jadi orang-orang yang ada di sekitar beliau perdayakan dengan memberikan posisi ya dalam struktur, memberikan pekerjaan untuk mereka bekerja. Kemudian beliau juga mendengarkan, berempati kepada para pengikutnya. Bapak Daniel ini nggak sulit untuk dihubungi kapanpun ya, beliau bersedia, bahkan sampai jam 12, jam 1 pagi beliau bersedia di telepon untuk mendengarkan keluh kesah para pengikutnya dan juga berempati dengan apa yang dialami oleh para pengikutnya. Kemudian saya lihat setiap orang merasa signifikan. Tolong speakernya di-unmute dulu ya. Oke, kemudian dalam bekerja beliau menekankan kerja sama tim. Jadi tidak boleh ada yang menonjol sendirian. Jadi tidak boleh ada yang paling membanggakan dirinya. Semua keberhasilan karena tim, ya, menghargai dengan kasih serta persamaan. Tidak ada diskriminasi, tidak saling ya mendahului. Kemudian yang ketiga nih yang saya juga kagum dari beberapa poin yang ada, beliau memiliki visi. Nah, di dalam Seven Leadership, visi ini diartikan sebagai proses diri seorang memimpin untuk merasakan hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Nah, ini yang merupakan salah satu ciri khas juga dari Seven Leadership, sehingga akhirnya Bapak Daniel membuka sekolah berasrama mulai dari TK, dan itu satu-satunya yang ada di Papua. Dan ya inilah gitulah, saya berapa kali bicara di LIPI dan di beberapa orang, bahkan UGM pernah mengundang kita untuk bicara tentang Yayasan Pesat, tentang pendidikan berpola asrama, dan ini banyak orang tidak mengetahui itu, dan melalui beliau ini dilakukan, dan nanti beliau akan banyak bicara tentang itu. Kemudian kemampuan membangun visi organisasi melalui visi-visi personal para pengikutnya secara agregisasi. Nah, ini keunikan dari servant leadership. Jadi dia bisa mengumpulkan, ya, membangun visi-visi personal para pengikutnya secara agregasi. Nah, ini dia. Jadi ada 3 visi yang dimiliki oleh Daniel Alexander, yaitu memajukan pendidikan anak-anak pedalaman Papua melalui sekolah berasrama mulai dari tingkat TK ya sampai dengan SMA. Saya tahu bagaimana teman-teman di tingkat TK itu ya berat sekali memulainya. Kemudian ingin juga meningkatkan kesehatan masyarakat Papua melalui rumah kesembuhan yang beliau terus ingin ciptakan itu. Kemudian mencerdaskan orang-orang muda sebanyak mungkin. Jadi beliau ingin bukan hanya berhenti sampai 557 dan 6 orang, tapi beliau ingin selama masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, beliau ingin mensekolahkan atau menguliakan sebanyak-banyaknya orang yang ada di Indonesia, khususnya mereka dari keluarga yang kurang mampu. Kemudian juga mampu mengumpulkan ya, terus rela berkorban dan menyerahkan seluruh apa yang ia miliki untuk mewujudkan visi. Nah, ini yang saya salut ya, setiap uang yang dia miliki itu, ya beliau miliki itu tidak akan bertahan lama itu.
ya misalnya 10 juta, 20 juta itu bisa habis 1-2 hari untuk apa? Untuk menyekolahkan, untuk memberikan dukungan para pengikutnya, orang-orang yang ia temui untuk diberikan keahlian, skill. Nah, itu luar biasa sekali yang saya kagumi. Nah, kemudian ini kerendahan hati, ya. Beliau sadar bahwa beliau memiliki keterbatasan, Daniel Alexander memiliki keterbatasan, oleh karena itu ia membutuhkan pertolongan dan dukungan dari Tuhan dan pengikutnya. Beliau sadar bahwa nggak bisa sendirian melakukan ini, oleh karena itu ya dengan kerendahan hati dia ingin melibatkan banyak orang, ya, melibatkan para pengikutnya untuk bekerja sama mewujudkan visi dan misi ini. Kemudian yang kelima, menyembuhkan. Nah, ini yang unik. Ini yang unik bagi saya, salah satu yang unik dari Seven Leadership, ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dan orang lain, khususnya mereka yang menderita sakit secara emosional dan kejiwaan, ya, dan menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk membantu memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang berhubungan dengannya. Nah, ini yang saya lihat, ya, beliau, Bapak Daniel ini dalam kesempatan di taksi, di bandara, ya, di jalan, dimanapun beliau berada, dia ketemu dan ia berusaha untuk membantu memberikan kesembuhan yang ditemuinya jika ia mengalami sakit secara emosional. Dan itu sudah banyak sekali orang yang disembuhkan secara emosional, kejiwaan melalui kehidupan Bapak Daniel Alexander. Di buku ini saya ceritakan, ya, ada seorang anak muda, ya, di Pontianak, ya, dia itu mengalami, ya, masalah dengan emosinya, jiwanya, ya. Beliau sangat marah kepada Tuhan, marah kepada nasibnya, dan melalui pertemuan di Pontianak, ya, beliau bicara dengan Arit, mungkin ada di sini, ya, mengikuti acara ini. Saya sebut saja namanya Arit Ngadas. Maaf ya Arit, saya ceritakan kehidupanmu, permasalahanmu dulu. Di situ dia benci sekali sama orang tuanya, ya, benci sekali sama Tuhan karena orang tuanya meninggal, ya, dipanggil Tuhan ketika dia kecil bersama 3 saudaranya, dan di situ dia harus hidup dalam kesulitan, susah mencari makan, tempat tinggal, dan akhirnya dia berjuang. Ketika dia marah dengan Tuhan, akhirnya dia berjumpa dengan Daniel Alexander, dan di situ dia mengalami pemulihan, mengalami transformasi, dan akhirnya sembuh, dipeluk, ya, dengan kasih oleh Bapak Daniel. Dan setelah itu luar biasa, disekolahkan, S1 sudah selesai, ya, di Pontianak, di Universitas Negeri Pontianak, Kalimantan Barat, dan sekarang sudah bekerja, ya. Itu luar biasa bagi saya, dan banyak cerita tentang bagaimana Bapak Daniel bisa menyembuhkan banyak orang secara emosional, ya. Kemudian, nah, ini yang terakhir, ya, membangun komunitas. Saya lihat dan saya saksikan sendiri dan saya mengalami sendiri bagaimana Daniel Alexander di Yayasan Pesat itu membangun sebuah hubungan, ya, dengan para pengikut, pegawai itu sebagai sebuah hubungan keluarga antar sesama anggota komunitas dalam organisasi. Jadi nggak terlalu formal banget, ya, tidak kaku, tetapi ya seperti layaknya kita dengan orang tua kita di rumah. Kemudian menyatakan bahwa komunitas yang sesungguhnya ada keluarga itu dapat diciptakan dalam lingkungan pekerjaan dan organisasi. Nah, itu yang saya salut. Jadi orang sangat senang, ya, nyaman bekerja di organisasi karena prinsip keluarga itu sangat ditekankan oleh beliau, ya. Kemudian beliau juga mengajarkan kita untuk menciptakan kultur di mana setiap anggota komunitas merayakan secara bersama-sama kesuksesan yang di yayasan. Jadi kalau ada keberhasilan, ya, yayasan, departemen, unit, bahkan individu, kita diwajibkan, ya, kita didorong untuk sama-sama melakukannya, dan kita sangat merasakan kekeluargaan di sana, dan itu yang membuat saya senang. Walaupun pernah saya di sana mengajar, ya, kita kan tidak digaji, hanya dikasih persembahan. Kalau tidak salah waktu itu zamannya saya 150.000, tapi bagi saya itu bukan jadi masalah karena di sana saya merasakan kultur kekeluargaan itu sangat kuat dan membuat saya dan bahkan yang lainnya itu betah di sana.
Saya sampai 9 tahun tapi masih bolak-balik juga, terakhir 2015 di sana. Dan itu yang membuat kami senang, walaupun banyak tantangan, persoalan, tapi kami semangat bekerja di yayasan yang sekarang sudah mencapai usianya 25 tahun. Nah ini Bapak Ibu, foto-foto kita di sana, anak-anak kita ini di Intan Jaya, ya ini di Nabire dan di asrama, ya mereka diberikan makan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam buku saya, bisa baca. Nah kemudian ini SMA, ya SMP. Oke, ini SMA, ya ini SMK. Nah ini komunitas kita. Nah foto ini dari tahun 2012 ya, saya ambil waktu itu, waktu saya melakukan riset untuk S3 saya, disertasi saya. Oke, sekian dan terima kasih. Demikian presentasi saya tentang isi buku Servant Leadership yang saya tulis. Kiranya itu bisa memberikan pencerahan, inspirasi, impartasi bagi kita semua. Terima kasih. Semua saudara, baik Sobat Swameka yang sedang masih bergabung dan rekan-rekan baik di Indonesia maupun luar negeri, dari Los Angeles ada yang ikut juga. Terima kasih kepada penulis buku yang luar biasa. Ya, saya tertarik dengan kata-kata Bu Eli pertama kali tadi menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang pelayan. Terima kasih Bu Eli, itu kalimat yang sangat mengena di hati saya. Dan kiranya semua kita belajar untuk seperti itu. Kepada semua yang bergabung di webinar ini, saya akan mulai dengan 3 hal dalam hidup ini. Untuk kita mempercayai bahwa hidup yang cuma sekali di dunia ini, satu, kita harus mikir karena cuma dikasih kesempatan sekali. Nah, kepada adik-adik, kepada anak-anak, kepada orang-orang muda yang bergabung, coba miliki konsep ini. Hidup ini cuma sekali. Tolong catat, cuma sekali. Jangan coba-coba cari kesempatan hidup yang kedua kali. Jangan belajar dari kucing, katanya nyamanya 7, maaf itu. Nah, karena hidup cuma sekali, dan kita nggak pernah tahu titiknya di umur berapa. Nah, saya ingin semua kita menyadari hidup yang sekali, dan tidak tahu titiknya di umur berapa, maka itu mari kita gunakan yang sekali ini saja, dengan sebaik-baiknya, dengan sehemat-hematnya. Bukan pelit loh, beda saya berkata hemat itu. Arti hidup sehemat-hemat itu begini. 24 jam sehari yang kita miliki 7 hari seminggu, ayo kita hemat. Artinya secukupnya waktu untuk diri kita, nah sisanya itu bagikan ke orang lain. Maka kalau kita bisa hidup sehemat itu, maka kita merasakan dari orang yang kita dekati dan orang yang dekat dengan kita, bahwa hidup ini ada manfaatnya. Yang kedua, orang jadi pintar, orang jadi punya gelar ini, gelar itu pasti karena buku. Ya, lagi sekali, orang bisa jadi pandai, jadi jenius, jadi pintar, sehingga punya gelar ini, gelar itu pasti karena buku. Nah, maafkan saya, kalau saya harus menyebutkan, ada satu buku yang jadi pegangan saya. Nah, kalau ibu bapak saudara tanya, buku itu apa? Ya tentunya karena saya Kristen, maka buku itu adalah kitab suci kami. Tapi dalam hal ini, maafkan saya tidak akan menunjukkan atau menonjolkan kitab suci itu, tidak. Tapi itu pegangan. Nah, maka itu kenapa saya bisa jadi seperti ini, dan sampai Dr. Hari Nino Bais bisa menulis tentang buku ini, karena saya pegang buku ini. Nah, saya berkata sebelum, jangan sampai ada persepsi yang beda, sains, ilmu pengetahuan itu sangat mengacu pada buku. Nah, di dalam sains, ya, tidak boleh diperdebatkan ini tulisan siapa, agama apa, tidak.
pokoknya itu literatur, pokoknya itu tulisan. Suatu kali saya pernah baca sebuah buku, cuma maaf saya lupa. Di dalam teori ilmu pengetahuan atau sains, itu dikatakan kita tidak boleh memperdebatkan ini tulisan siapa, latar belakangnya apa. Bahkan kalau setan pun bisa menulis dan ada tulisannya dan itu bisa dibuktikan, maka tulisan setan itu pun harus diterima sebagai ilmu pengetahuan. Nah, itu keren sekali. Maka itu, kenapa saya bisa begini, sampai ditulis jadi buku yang sekarang kita sedang bahas, karena ada buku ini. Nah, ada seorang tokoh di buku ini yang saya anut. Nah, jadi kalau ibu bapak ingin bertanya, saya dapat dari mana gambaran kepemimpinan pelayan ini, maka jawabannya adalah karena buku itu yang saya percayai. Jadi jangan anggap buku ini adalah kitab suci agama. Tidak, anggaplah itu buku, tulisan siapa saja. Oke, kalau kita mau belajar kebaikan, ya, mau tidak mau kita harus mencari Sang Buddha. Adalah pribadi yang mengajarkan kebaikan. Kalau kita mau belajar etika, kita cari seorang hebat dari Tiongkok, Konghucu. Maaf, saya cuma cerita. Oke, yang ketiga, dan ini. Ingat, karena hidup cuma sekali, dan hidup ini nggak tahu titiknya di mana. Maaf, karena hidup ini cuma sekali, nggak tahu titiknya di mana. Nah, maka ada legacy. Mungkin dari berapa profesor yang hadir, karena saya tidak lihat berapa nama profesor dari Pauhatu, dari mana-mana tadi. Nah, saya itu mencari bahasa Indonesianya legacy. Itu sampai hari ini saya ini belum bisa ketemu. Saya nggak puas kalau baca kamus besar, legacy itu warisan. Bukan. Legacy itu nggak sekedar warisan. Lebih daripada warisan. Karena kalau warisan itu bentuknya benda. Ya. Nah, karena hidup cuma sekali, dan kita nggak tahu titiknya di mana, maka saya itu ingin meninggalkan legacy ini. Ada seorang yang pernah menulis, kalau ingin tahu hidup ini jadi apa, dan siapa, maka begini, ya, kita yang kalau kita ingin tahu hidup ini akan jadi apa dan bagaimana, maka masing-masing kita harus mulai mikir. Kalau hari itu tiba, kita harus meninggalkan dunia ini, maka apa kira-kira yang akan tertulis di batu nisan kita? Ya, saya ulangi. Dan ketika saya baca tulisan itu, saya tersentak. Iya ya, kalau hari itu tiba buat saya harus meninggalkan dunia ini, kira-kira orang akan menulis apa di batu nisan saya? Itu jadi perenungan saya cukup lama. Nah, saya tahu, ya, kalau suatu hari saya tiba di hari itu, maka saya tahu, khususnya anak-anak Papua, akan menulis sesuatu di batu nisan saya. Dan banyak orang yang Tuhan sudah ubahkan dan tolong hidupnya lewat saya, maka saya tahu itu legasinya. Maka itu dengan buku ini luar biasa untuk jadi legasi itu. Nah, tolong kepada semua yang ada, yang pernah saya tolong, saya akan berikan 2 kata ini sebelum saya serahkan kepada moderator. Milikilah sebuah sikap. Bahwa kalau ada orang bertemu dengan kita selama kita hidup, ya, entah apa yang kita buat, tapi nantikan. Orang-orang itu bisa berkata begini, ya, coba kita nantikan. Maaf, ini saya tunggu sinyal jaringan untuk Facebook saya. Maaf sebentar. Ya, yang ikut Zoom sabar dulu karena di sebelah kanan saya ini ada Facebook. Oh, ini memang sinyalnya. Oke. Bentar. Sabar dulu ya. Sambil yang lain mikirkan. Ayo, ini tunggu sinyalnya ini untuk Facebooknya. Aduh. Ya. Jadi begini, milikilah sebuah kesadaran, milikilah sebuah rasa
bahwa kalau ada orang yang berjumpa dengan kita, entah apa saja yang kita buat atas orang itu, nantikan kalimat ini. Aduh, saya nggak tahu hidup saya jadi apa kalau saya nggak berjumpa dengan ibu atau dengan bapak. Tolong simpan kalimat ini. Bukan kita cari pujian, tidak. Itu berarti dalam hidup kita, hidup ini sudah berguna untuk orang lain. Nah, tolong anak-anak muda khususnya, rekan-rekan semua peserta dalam webinar ini, tolong, milikilah sebuah perasaan. Rindukan ada orang-orang yang pernah kita temui, dan kita buat sesuatu atas orang itu, lalu kalimat ini muncul. Aduh, hidup kami nggak tahu akan jadi apa, kalau kami atau saya nggak berjumpa dengan ibu atau dengan bapak. Tolong simpan, anak-anak muda. Karena hidup ini nggak cuma sekali. Nah, kalimat yang kedua saya pesan, saya tertarik dengan satu phrase dalam bahasa Inggris, pay it forward. Artinya, pay, bayar itu ke yang lain. Artinya begini, kalau kita sudah berhasil bisa menolong orang lain, jangan minta balasan kepada orang yang kita sudah tolong, yakinkan orang itu untuk cari orang lain lagi, dan buatlah hal yang sama. Dan ketika orang yang ditolong oleh orang yang pernah kita tolong ini akan balas kepada saudara, katakan hal yang sama. Kamu cari orang lain lagi yang kamu bisa tolong. Nah, bayangkan kalau hidup yang cuma sekali, dan kita nggak tahu titiknya di mana, lalu kita bisa meyakinkan semua orang yang kita sudah tolong untuk menolong orang lain lagi. Dunia akan menjadi sebuah tempat yang sangat indah untuk didiami. Itu yang dunia rindukan. Itu sementara dari saya.